Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi thayyibin wa ala ashabil mukhtarin wa ala jamil anbiya'i wal mursalin wa ala ibadillahi sholihin ahli samawati wal ardin amin amin rabbal alamin. Pemirsa kita Bunda, alhamdulillah kita bertemu lagi pada sesi selanjutnya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita yang sekarang ini alhamdulillah adalah kitab Ayyuhal Walad, yaitu tentang kitab tasawuf seperti itu. Karangan Al-Imam Al-Mujaddid Hujjatul Islam wal Muslimin Zainuddin Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi At-Tabarani Asy-Syafi'i, yaitu lebih dikenal dengan Imam Ghazali seperti itu. Kita menggunakan cetakan Darul Minhaj seperti itu. Semoga kedepannya kita diberikan kelancaran, bisa sampai hatam dan mendapatkan manfaat dan barokah dari Imam Al-Ghazali dan barokah dari kitab ini seperti itu. Amin amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana fid dharain amin amin rabbal alamin. Kita akan mulai dari muqaddimah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Baina yadayil kitab, tentang kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ay abtadi'u bi bismillahi, sengaja atau kita memulai nabtadi'u, kita memulai mengkaji kitab Ayyuhal Walad karya Imam Al-Ghazali dengan menyebut nama Allah, sifatnya Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih di dunia dan akhirat, sifatnya Allah Ar-Rahimi yang maha pengasih ianya Allah di dunia di akhirat saja. Jadi kita memulai kitab ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bermula segala puji itu lillahi, sabit tetap hanya bagi Allah SWT, al-qaili yang berfirman, ianya Allah fi kitabihi, dalam kitabnya, al-mubin yang jelas. Apa itu firmannya? Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu, hai para manusia. Fas'alu, bertanyalah kalian semua, ahlal dzikri, kepada orang yang tahu, in kuntum, jikalau kalian semua itu la ta'lamun, tidak tahu kalian semua. Jadi kita atau Allah memerintahkan kepada kita untuk bertanya kepada ahlal dzikri, yaitu orang yang banyak pengetahuan seperti itu. Wassalatu, bermula rahmat keselamatan, wassalamu dan keselamatan itu ala nabiyil amin, semoga senantiasa tercurahkan kepada nabinya Allah SWT al-amin, yang berjuluk al-amin atau orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya. Ar-rahmati, yang mendapat rahmat, al-muhdadi, al-muhdati, yang diberi gelar al-muhdah, lil alamin, bagi sekalian alam, al-qaili, yang bersabda ianya Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW,
Apa sabdanya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man, barang siapa yurid yang dikehendaki ianya man barang siapa yurid yang berkehendak kepada man, siapa Allah bihi akan man, khairan berkehendak akan kebaikan, yufaqih maka akan memahamkan Allahu akan man fiddin dalam perkara agama. Jadi man orang yang dikehendaki oleh Allah, dikehendaki akan kebaikan, maka Allah akan memahamkan, maksudnya paham seperti apa, paham akan ilmu agama seperti itu. Jadi Allah akan memahamkan kepada orang tersebut, orang yang dipilih oleh Allah, paham akan ilmu agama seperti itu. Kemudian wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi, dan semoga salawat beserta salam selalu tercurahkan pula kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, wa sahbi dan sahabatnya ajmain dan semuanya, ajmain ya semuanya, alihi wa sahbi. Kita umatnya juga termasuk keluarga Nabi, yang mana alin ini bisa bermakna keluarga Nabi dan juga bisa bermakna sebagai umat dari Nabi juga, seperti itu. Warahimah, dan semoga Allah merahmati, warahimah dan semoga merahmati siapa Allah al-imam akan imam, siapa, yaitu Abu Hanifah, yaitu Imam Abu Hanifah. Haitsu qala, sekiranya berkata ianya Imam Abu Hanifah, berkata, apa berkatanya? Al-fiqhu, bermula fikih, atau fikih yaitu ma'rifatun nafsi, mengenal jiwa, sesuatu, laha yang laha baginya si nafsu, wama dan apa-apa, alaiha yang wajib akan nafsu, akan jiwa. Maksudnya apa? Fikih yaitu mengetahuinya nafsu atau jiwa, laha ini adalah hak, yaitu kewajiban dari jiwa, dan wama alaiha dan apa-apa kewajiban dari nafsu. Laha adalah hak dan alaiha itu kewajiban. Laha itu yang mana nafsu itu berhak akan sesuatu tersebut, sedangkan alaiha itu adalah nafsu atau jiwa yang mana sesuatu tersebut wajib dilakukan oleh si nafsu. Jadi ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha, yaitu mengetahuinya seseorang, setiap jiwa mengetahui akan hak dan kewajibannya, seperti itu. Hak dari orang tersebut dan kewajiban dari orang tersebut. Wa ba'du, dan setelah membaca bismillah, walhamdulillah, kemudian salawat, maka fala tazalu tidak berhenti atau terus menerus, ifatun golongan min hadhil ummah, dari ini umat, dari umat ini, takum melakukan atau mengemban, melakukan si ta'ifah ala hifzi usuluddin, untuk menjaga usuluddin, wadzabbi an hauzatihi, dan juga memindahkan ianya ta'ifah, memindahkan dari tempat ad-din bil lisani, dengan lisan, wassinani, dan juga dengan ujung tombak atau mata tombak. Jadi umat ini itu selalu menghafalkan atau menjaga usuluddin, yaitu akar-akar agama, inti-inti dari agama, seperti itu. Ya, intinya adalah menjaga agama seperti itu, dan juga umat juga memindahkan usuluddin atau agama itu dari tempatnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, bil lisani, atau tempatnya adalah dari wahyu itu turun, seperti itu. Bil lisani, dengan lisan, yaitu dengan ceramah-ceramah, dengan nasihat-nasihat, wassinani, dan juga dengan
ujung tombak seperti itu. Jadi sinan ini adalah jamak dari asinnah yang artinya itu mata tombak. Maksudnya adalah dengan cara berperang seperti itu. Kalau bil lisan itu dengan cara mengucapkan, dengan cara oral atau bicara, dengan cara menasihati, sedangkan sinan ini dengan cara berperang seperti itu, dengan cara senjata. Hatta wasala ilaina, sehingga sampailah ilaina, wasala sampailah ad-din tersebut, agama tersebut, ilaina kepada kita, naqiyan hal keadaan murni ianya ad-din, sofian kemudian bersih, lagi bersih ianya ad-din, sa'iwan lagi nikmat lisyaribin bagi peminumnya seperti itu. Jadi umat atau sekelompok dari umat kita, umat Islam itu selalu menjaga atau masih terus menjaga usuluddin, dan juga memindahkan dari tempatnya, dari asalnya dengan lisan, kemudian dengan dengan nasihat, dan juga dengan berperang atau dengan fisik seperti itu. Hatta wasala ilaina naqiyan sofiyan sa'idun lisyaribin, sehingga agama itu sampai kepada kita masih bersih, murni, dan juga nikmat untuk kita pakai. Lisyaribin maksudnya itu adalah majas seperti itu, untuk diminum, untuk para peminum, maksudnya untuk kita yang masih butuh akan minuman yang nikmat. Kita diibaratkan adalah orang yang dalam kehausan seperti itu. Haus bagaimana? Kita masih bodoh seperti itu, bodoh, belum mengenal hakikat dari dunia seperti apa, maka agama itu sampai kepada kita untuk mendidik kita, untuk menjadikan kita mengenal Tuhan seperti itu. Bisa kita analogikan seperti itu. Wahadal kitab, bermula kitab ini yaitu kitab Ayyuhal Walad, itu yunbiuna, menceritakan, menginformasikan kepada kita an hirsi ba'din nubahai, dari semangat sebagian dari orang-orang yang cerdas, orang-orang yang sadar, min talabatil Imam Al-Ghazali, dari sebagian santri Imam Al-Ghazali, ala su'alihi, atas soal atau pertanyaan dari ba'din nubaha, atau sebagian dari santri Imam Al-Ghazali, bisidkin, dengan tulus, bertanya untuk apa? Ayyursidahu, untuk menunjukkan ianya Imam Ghazali akan sebagian nubaha atau kepada santri tersebut, menunjukkan ila sabilil falah, ke jalan keberuntungan seperti itu, jalan kesuksesan. Jadi kitab Ayyuhal Walad ini itu memberikan informasi kepada kita dari semangatnya sebagian orang-orang yang cerdik atau orang-orang yang cerdas dari santri Imam Ghazali atas pertanyaan dari santri tersebut, pertanyaan atau permintaan dari santri tersebut kepada gurunya yaitu Imam Ghazali untuk menunjukkan dia kepada jalan keberuntungan atau jalan kebahagiaan seperti itu. Falamma lamasa hadzal imam al-muwaffaq al-basir, maka ketika lamasa merasakan siapa al-imam atau hadzal imam, yaitu Imam Ghazali, imam ini al-muwaffaq yang diberikan petunjuk, siapa al-imam al-basiru yang mengetahui, ianya al-imam al-basir itu melihat dengan mata hati seperti itu, mengetahui, merasakan, bi'adawa'il qulub, dengan obat-obat hati, wa naza'atin nufus, dan juga sama dengan kegoncangan hati, jiwa, hirsahu, semangat, merasa akan semangat dari at-tulab, sebagian santri dari al-Imam Ghazali, itu santri yang bertanya ini, wasidqahu, dan juga ketulusan dari santri tersebut, ajaba, maka menjawablah ianya al-alam Hashim ianya Imam Ghazali menjawab an ba'dima, dari sebagian
persoalan sa'ala yang bertanya ianya santri tersebut mimma dari sesuatu yang dowi yang bersumber atau berhubungan ianya ma atau jawaban tersebut tahta qawaidus syar'i di bawah kaidah-kaidah syara. Wa yumkinu dan memungkinkanlah at-ta'biru mengungkapkan anhu dari jawaban-jawaban tersebut bil qauli dengan ucapan awil kitabati ataupun dengan tulisan seperti itu. Wa tazara dan tidak memungkinkanlah Imam Ghazali anil jawabi tidak mungkin untuk menjawab anil zawqiyati tentang persoalan-persoalan yang bersifat rasa seperti itu. Karena hiya bermula az-zawqiyat atau sesuatu yang bersifat berhubungan dengan perasaan, dengan rasa, itu la tuqalu tidak dapat diungkapkan, wala tuktabu dan juga tidak dapat ditulis, bal sya'nuha bahkan atau tetapinya si az-zawqiyat atau sesuatu yang berhubungan dengan perasaan itu at-tajribatu, yaitu sesuatu yang dapat diteliti, wa mula abasatul ahwali dan juga sesuatu yang berhubungan dengan keadaan seperti itu, wasidku dan juga ketulusan, wa tahrirun niyati dan juga memperbaiki niat seperti itu. Jadi kata Imam Al-Ghazali atau setelah Imam Al-Ghazali merasakan ketulusan dari santri, sebagian dari santrinya yang bertanya kepadanya itu, maka Imam Ghazali itu menjawab pertanyaan dari santrinya itu dengan sesuatu yang bersumber dari kaidah-kaidah syar'i, dan beliau itu hanya bisa mengungkapkan atau menjawab dengan sesuatu yang bisa ditulis seperti itu, sesuatu yang bisa diungkapkan, yaitu ucapan dan tulisan. Sedangkan yang berhubungan dengan rasa, beliau itu tidak bisa mengungkapkan karena rasa itu tidak dapat ditulis dan juga tidak dapat diucapkan seperti itu. Maka itu sifatnya adalah penelitian seperti itu. Contoh adalah ini spiritualitas seperti itu. Seseorang merasakan nikmatnya sholat, maka dia tidak bisa dituliskan nikmatnya seperti apa itu, karena itu tentang rasa. Sedangkan yang bisa dituliskan adalah sesuatu yang sifatnya itu hanya gambaran secara umum, tetapi secara nikmat dari setiap individu yang melakukan itu berbeda-beda, walaupun step by stepnya itu sama seperti itu. Maka oleh karena itu Imam Ghazali hanya menjawabnya itu berdasarkan kaidah-kaidah syar'i seperti itu. Faidan, maka ja'a hadzal kitabu as-saghirul hajmi, maka datanglah kitab ini, kitab Ayyuhal Walad, yang mana kitab ini adalah as-saghirul hajmi, yang mana kecil bentuknya atau kecil ukurannya, al-jalilul madmuni, tetapi banyak isinya atau penuh isinya, jawaban syafian, sebagai jawaban yang mengobati, biidnillahi, dengan izin Allah, datang liman tolabal ibanah, bagi orang yang mencari penjelasan, wal kasfa dan juga pengungkapan, anil manhajis sawiyyi, penjelasan tentang jalan yang lurus, fisuluki, dalam menempuh, ila malakil muluk, untuk menuju atau menempuh kepada rajanya para raja, yaitu Allah seperti itu, atau raja di raja, rajanya para raja, yaitu Allah. Jadi kata muqaddimah, yaitu orang yang mentahqiq kitab ini, itu kitab ini ukurannya kecil seperti itu, atau tipis lah, halamannya tidak seberapa banyak, tetapi besar isinya seperti itu. Datang sebagai bisa menjadi jawaban yang mengobati, biidznillah, dengan izin Allah, pertolongan Allah, untuk para santri atau orang-orang yang mencari penjelasan atau mencari jawaban
mencari obat seperti itu untuk dia mengetahui jalan yang lurus untuk bisa sampai kepada Allah seperti itu, untuk bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayyana menjelaskan fihi di dalam kitab ini siapa al-Imam Hujjatul Islam, al-Imam yang menjadi hujjah Islam seperti itu, atau yang dijuluki sebagai hujjah Islam, yaitu argumentator agama, yaitu orang yang menjadi hujjah Islam seperti itu. Annal wa'idha, bahwasanya annal wa'idhal awwala, nasihat yang pertama, yaitu huwa al-Mustafa, yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hasyadal adillata, dan wahasyada, dan mengerahkan atau memberikan ianya al-Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali al-adillata akan dalil-dalil wa daraba, dan juga memberikan al-amsal, memberikan contoh-contoh libayani wujubil amali bil ilmi syar'i, itu memberikan contoh ianya Imam Ghazali memberikan contoh untuk menjelaskan wajibnya beramal dengan ilmu-ilmu syariat seperti itu. Jadi Imam Ghazali itu mengerahkan dalil-dalil, memberikan dalil-dalil dan juga contoh-contoh untuk menerangkan bahwasanya wajib untuk mengamalkan ilmu syariat seperti itu. Fa innal ilma, sesungguhnya ilmu bidunil amali, dengan tanpa beramal atau diamalkan itu kal jasadi, seperti tubuh raga, bila ruhin, tanpa adanya nyawa seperti itu. Jadi ya ada tetapi tidak ada seperti itu. Orang mati, ada jasadnya tetapi tidak ada ruhnya, tidak ada nyawanya seperti itu. Wujuduhu ka'adamihi, adanya ada tetapi tidak ada, tidak dianggap. Seperti perkataan dalam syair, yaitu tarjun najata wa lam tasluk masalikaha innas safinata la tajri 'alal yabasi. Tarjun najata, tarju engkau mengharapkan an najata akan keselamatan, walam tasluk tetapi tidak menempuh engkau masalikaha akan jalan-jalannya an-najah atau keselamatan tersebut, maka innas safinata, sesungguhnya kapal itu la tajri, tidak berlayarlah ianya kapal, alal yabasi, di atas kekeringan seperti itu. Jadi kata pentahqiq kitab ini, kata beliau adalah, hai orang yang mengharapkan suatu keselamatan sedangkan engkau tidak menempuh jalan keselamatan tersebut, itu ibaratnya adalah innas safinata la tajri 'alal yabasi, sesungguhnya kapal saja itu tidak akan berlayar di atas kekeringan seperti itu. Kapal itu bisa berlayar jika di atas air seperti itu. Kalau kau ingin keselamatan maka harus menempuh jalan tersebut seperti itu, jalan keselamatan tersebut, yaitu apa? Yaitu jika kau pengen selamat ya masuk Islam, seperti itu. Jika kau ingin selamat ya amalkan ilmunya. Itu contoh-contoh analogi logika dari bahwasanya jika ingin selamat maka tempuhlah jalannya. Wa nabbaha, dan menyadarkan Imam Ghazali ala darurati tashihin niyyati fi thalabil ilmi, untuk pentingnya atau primernya, pentingnya memperbaiki niat fi thalabil ilmi, dalam hal menuntut ilmu, wal istighali bi tathhiril qalbi, dan juga menyibukkan menyucikan hati, wa hatha, dan mendorong atau memotivasi ianya Imam Ghazali ala qiyamil laili, untuk salat malam seperti itu. Wal istighfar, dan juga memperbanyak minal istighfar, memperbanyak istighfar, wa taharra, dan juga wa taharral kasbi, dan mencari pekerjaan al-halal, yang halal seperti itu. Jadi Imam Ghazali dalam kitabnya nanti akan kita temukan bahwasanya beliau itu menyadarkan bahwa
kita harus memperbaiki niat seperti itu dalam hal ketika kita mencari ilmu, dan juga banyak mensucikan hati seperti itu. Dan beliau wahatsa ala qiyamil lail, beliau juga mendorong kita untuk terus melakukan sholat malam dan juga memperbanyak istighfar dan mencari pekerjaan yang halal seperti itu. Wa min uslubil hakim, dan itu sebagian dari cara yang bijak atau model pengajaran yang bijak, yaitu ayyazid as-sa'ila ma yara annahu yahtaju ilaihi ihtiyajahu ila ma sa'ala anhu, yaitu cara tersebut sebagian dari cara-cara yang bijak, yang arif, yaitu menambahkan as-sa'ila kepada orang yang bertanya ma yara, ma apa-apa, yara yang telah mengetahui, si as-sa'il orang yang bertanya akan ma annahu bahwasanya yahtaju ilaihi butuhlah ilaihi akan ma ihtiyajahu ila ma sa'ala anhu, yaitu butuhnya lah si orang yang bertanya itu ila ma sa'ala anhu, yaitu kepada apa-apa yang dia tanyakan anhu tentang ma. Jadi sebagian dari cara-cara yang bijak, dari metode pendidikan yang bijak, yang arif, itu menambahkan apa-apa yang telah dia ketahui terhadap apa-apa yang belum dia ketahui seperti itu. Walila, dan karena itulah, karena dari cara atau metode yang bijak itu, faqad zada, maka menambahlah siapa al-imam fi jawabihi, dalam menjawab pertanyaan dari santri tersebut, syarhan li haqiqatit tarbiyah, menjelaskan li haqiqatit tarbiyah, tentang hakikat dari pendidikan seperti itu. Wa bayyana, dan juga menjelaskanlah Imam Ghazali sifatil murabbi, dari sifat-sifat pendidik, alladzi yasluhu laha, yang mana pantaslah si al-murabbi laha bagi sifat tersebut. Jadi karena hal tersebut, maka Imam Ghazali itu menjelaskan kepada santri tersebut, menambahkan penjelasan tentang hakikat-hakikat dari tarbiyah, dari pendidikan, dan juga menjelaskan juga tentang sifat-sifat pendidik yang pantas bagi si pendidik seperti itu. Wa khatama, dan menghatamkan atau mengakhiri ianya Imam Ghazali bid-du'ai, dengan doa, wa tadarru'i, dan juga tadarru, dengan merengek-rengek atau ya merendahkan diri seperti itu, ilallah, kepada Allah al-aliyya, yang ilallah al-aliyya, yang maha tinggi, al-alim, yang maha sama, maha tinggi, ijabatan, sebagai jawaban atau sebagai jawaban sama, litolabil ilmi atau litolabis sa'ili, untuk orang yang bertanya, wa iradatan, dan juga berharap, li khatmi kitabihi, untuk menghatamkan kitabnya, mengakhiri bimukhil ibadati, untuk hanya urusan ibadah seperti itu. Bahwa Imam Ghazali menghatamkan tulisannya itu, mengakhiri dengan doa dan juga merendahkan diri kepada Allah SWT, ijabatan, sebagai menjawab pertanyaan dari santri yang bertanya kepada beliau seperti itu. Wa iradatan li khatmi kitabihi bimukhil ibadah, dan juga karena beliau ingin menghatamkan kitabnya untuk hanya urusan ibadah saja seperti itu. Dan juga beliau waktidaan, beliau menghatamkan kitab, menulis kitab Ayyuhal Walad dengan doa dan berserah diri atau merendahkan diri kepada Allah, itu iktidaan bihi, untuk ini kalimat baru ya, waktidaan, dan
sebagai atau mengikuti bihi dengan al-alamah atau dengan Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, maka akhtimu, menghatamkanlah aku hadhi tawti'a, kata pengantar ini, baina yaday ayyuhal walad, yaitu kata pengantar di kitab ayyuhal walad, bitadarru'i, dengan tadarru', dengan berserah diri, dengan merendahkan diri, merengek-rengek, ilallahi, kepada Allah, al-jalil, yang maha agung ianya Allah, ayyukrimana, semoga memuliakanlah Allah akan kita, bil iqtida'i, dengan mengikuti, bisunnati sayyidil mursalin, mengikuti sunnah dari penghulunya para rasul, al-mustafa, yang terpilih, al-karim, yang mulia, sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan atau mencurahkan rahmat dan salam kepada beliau, wa ayyuriyana, dan semoga Allah memperlihatkan kepada kita al-haqqu, akan kebenaran, haqqan, secara nyata, wa yarzuquna, dan juga Allah memberikan rizki, rizki kepada kita, ittiba'ahu, untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga wa yuriyana, dan semoga Allah memperlihatkan kepada kita al-batila, akan sesuatu yang batil, batilan, benar-benar batil, wa yarzuquna, dan juga semoga Allah memberikan rezeki kepada kita, ijtinabahu, untuk menjauhi sesuatu yang batil tersebut, wa ayyaj'alana, dan juga semoga Allah menjadikan kita minal muflihin, termasuk dari golongan orang-orang yang beruntung, al-muqbilina 'ala Allah, dan juga orang-orang yang menghadap kepada Allah, wa minal maqbulin, dan juga semoga Allah menjadikan kita dari orang-orang yang diterima seperti itu. Amin. Semoga istajib doana ya Allah. Semoga kabulkanlah doa kami ya Allah. Allahumma ya Allah, amin, kabulkanlah doa kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. An-Nasir, yaitu ini adalah kata-kata dari mukaddimah dari An-Nasir, penerbit seperti itu. Itu dari pihak Darul Minhaj. Kemudian kita lanjutkan tentang tarjamah atau biografi dari Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu anhu, atau qaddasallahu sirrahu wa nawwara qabrahu. Tarjamatul Imam Al-Mujaddid Hujjatul Islam, itu biografi Imam Al-Mujaddid, yaitu sang pembaharu Hujjatul Islam, dan juga argumentator Islam, itu orang yang menjawab permasalahan-permasalahan Islam, dan juga orang yang menjadi hujjah tentang apapun pertanyaan, atau sebagai orang yang mendebat para filsuf seperti itu pada zaman beliau. Itu nama beliau adalah Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, itu Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai anhu kepada Imam Ghazali, seperti itu. Nama beliau adalah Al-Imam Zainuddin, bernama Zainuddin Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi At-Taburani, itu di negara At-Tus di Iran, seperti itu. At-Tabarani juga sama. Asy-Syafi'i, nisbah Asy-Syafi'i, yaitu mazhab Syafi'i, bermadzhab Syafi'i. Kemudian julukannya, lakabnya adalah Hujjatul Islam Al-Ghazali, yaitu dikenal dengan Hujjatul Islam Al-Ghazali, yaitu Imam Ghazali. Jadi namanya panjang. Nama asli beliau adalah Zainuddin. Beliau lahir tahun 450 sampai, dan wafat pada tahun 505. Berarti umur beliau itu 55 tahun. Dilahirkanlah Imam Ghazali di Tus, di daerah Tus, sanah 450 Hijriah. Wa tuwfiya
dan wafatlah siapa abuhu, ayah dari Imam Ghazali, wa huwa hal keadaan ianya Imam Ghazali itu shaghirun, masih kecil, wa kana dan adalah ayahnya itu qad ausa, benar-benar telah memberikan wasiat ianya Walid atau Abu bihi kepada Imam Ghazali, wa bi akhihi dan juga kepada saudara dari Imam Ghazali, siapa namanya, yaitu Ahmad. Jadi saudara dari Imam Ghazali ada yang namanya Ahmad, diwasiatkan kepada siapa, ila ammiha, kepada pamannya dari Imam Ghazali dan saudaranya itu, atau adik dari orang tua dari ayahnya Imam Ghazali, alladzi daqat dzata yadihi, yang mana dapat sempitlah, dapat atau tidak mampu, zatu yadihi kepunyaan dari Walid, itu dari orang tuanya. Jadi maksudnya orang tuanya itu memberikan wasiat kepada saudaranya untuk mendidik Imam Ghazali dan saudaranya, yaitu bernama Ahmad, karena ayahnya itu tidak meninggalkan apa-apa karena beliau itu orang yang tidak mampu, seperti itu, kurang mampu lah gitu. Fa'adkhalahuma, maka memasukkanlah atau paman dari Imam Ghazali huma akan dia dan saudaranya al-madrasata, memasukkan madrasah, ya ta'allamani, supaya belajar Imam Ghazali dan saudaranya itu wayataqawwatani, dan juga menjadi orang yang kuat, seperti itu ya, belajarlah seperti itu. Jadi Imam Ghazali itu lahir di Tus, di daerah Iran, seperti itu. Qara'a al-Ghazali radhiyallahu anhu, dan membaca, kita artikan belajar kepada ala Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razakani bitus. Imam Ghazali itu belajar kepada Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razakani di Tus, yaitu di Iran sendiri. Kemudian wasafaro, dan pergilah ianya Imam Ghazali ila Jarjan, ke daerah Jarjan, yaitu sama masih di Iran. Jarjan itu istilah sekarang adalah Giorgan, yaitu kota Giorgan. Faqara'a, maka belajarlah ianya Imam Ghazali ala Syekh Abi Nasr al-Ismaili, yaitu kepada Syekh Abi Nasr al-Ismaili, wa'allaqo, dan juga membuat taklikan atau catatan kaki. Ketika belajar dengan Syekh Abi Nasr al-Ismaili, beliau itu membuat catatan-catatan ketika belajar kepada Syekh Abi Nasr al-Ismaili, yaitu diberi nama kitab At-Ta'liqah. Itu jadi taklik ini ketika guru menjelaskan, sang murid itu Imam Ghazali itu membuat catatan-catatan kaki, penjelasan-penjelasan sendiri, seperti itu, yang berhubungan dengan seperti apa itu hadis yang digunakan gitu. Nanti beliau itu menggunakan membuat catatan kaki sendiri, contoh penjelasan dari makna yang masih mujmal ini seperti apa. Jadi Imam Ghazali itu membuat taklik tersendiri, seperti itu. Satu ini jadi terjemah Imam Ghazali ini, kata penulis kitab atau pentahqiq kitab ini, kitab Ayyuhal Walad, beliau mengambil referensi dari ahammu masadir tarjamah, kitab yang digunakan sebagai sumber atau referensi kitab biografi dari Imam Ghazali, dari Tarikh Damaski, kemudian ada Syiaru A'lamin Nubala, kemudian ada Tabaqatus Syafi'i, kemudian ada Ithafus Sadah Al-Muttaqin, dan lain-lainnya. Beliau mengambil referensi dari sana, seperti itu. Summa qadima, kemudian
berangkatlah atau tibalah Imam Ghazali Naisabur di daerah Naisabur atau Iran. Kalau sekarang itu ada yang bilang Nisabur, ada yang New Sabur, seperti itu. Walazama, dan membersamailah Imam Ghazali al-Imam akan Imam Aba al-Ma'ali al-Juwaini, Imam al-Haramain, seperti itu. Jadi Imam Ghazali itu membersamai atau mengikuti Imam Abi al-Ma'ali al-Juwaini, Imam Juwaini, yaitu Imam al-Haramain, wa takharruja, dan juga menjadi alumni atau selesailah belajar dengan beliau, seperti itu. Wa arada, dan Imam Ghazali menunjukkan alaihi kepada Imam al-Juwaini, menunjukkan akan apa? Baqurata muallafatihi, yaitu karangan pertama dari tulisan-tulisan Imam Ghazali, seperti itu. Jadi ta'liqat tadi yang awal tadi belum dihitung karangan pertama mungkin ya. Jadi ketika belajar dengan Abu al-Ma'ali al-Juwaini, Imam Ghazali itu belajar dengan beliau tentang usul fikih. Beliau membuat kitab juga, seperti itu, semacam ta'liqat juga. Jadi ketika Imam Juwaini memberikan penjelasan, maka Imam Ghazali mencatat dan menulis kitab, seperti itu. Baquratu muallafatihi, itu karangan pertama, seperti itu. Karangan pertama dari kitab-kitab yang ditulis Imam Ghazali, bernama Al-Manhul fi Usulil Fiqh, yaitu kitab Al-Manhul. Walamma tuwfiya al-Juwaini, dan ketika wafat al-Juwaini, Imam Juwaini wafat, kharaja, maka keluarlah Imam Ghazali ilal ma'askar, ke daerah ma'askar, atau kalau sekarang itu namanya maskara, seperti itu, di Aljazair atau Algeria. Wajalasa, dan bergaul ianya Imam Ghazali al-wazira nizamil muluki atau nizamil milki, itu dengan menteri sistem kerajaan. Ini zaman dulu itu masih dinasti Saljuk, seperti itu. Wanala, dan memperoleh Imam al-Ghazali ladaihi, di sisi al-wazir nizamil mulk itu al-qabul, diterima, seperti itu. Wa bar'a, dan juga cakaplah Imam al-Ghazali fil munazarati, dalam hal berdebat atau berdiskusi, hatta zahara, sehingga tampaklah atau tampillah, terlihatlah ismuhu, nama beliau, nama Imam al-Ghazali fil afaq, di ufuk, seperti itu. Jadi nama beliau itu ketika di maskara atau maiskar, beliau itu namanya melambung tinggi, gitu. Fa'arsala atau fa'ursila, maka diutuslah Imam al-Ghazali ila Baghdad, menuju ke Baghdad di Irak, litadrisi, untuk belajar fil madrasatin nizamiyah, di madrasah nizamiyah, biha, di Baghdad, sana 484 Hijriah. Jadi ketika bersama dengan Menteri Nizamil Mulk dinasti Saljuk, beliau itu namanya mencuat tinggi, dan karena beliau itu ahli dalam hal diskusi, beliau dikirim ke Baghdad untuk belajar di Madrasah Nizamiyah, seperti itu, di tahun 484. Wa fi asna'i tadrisihi, dan di saat atau di tengah-tengah belajar dari Imam Ghazali di Baghdad, tafarraga lit-ta'lif, maka berfokuslah Imam Ghazali lit-ta'lif, untuk mengarang atau menulis. Wakasurat, dan banyaklah muallafatuhu, karangan tulisan dari Imam Ghazali. Wa'alat, dan juga naiklah atau menjulang tinggilah syahratuhu, ketenaran dari Imam Ghazali, hatta adha, sehingga jadilah yusharu ilaihi bil banan, yusharu, ditunjuklah ilaihi kepada atau menunjuk kepada Imam Ghazali bil banan, dengan banyak ujung jari. Maksudnya apa? Menjadi ma'ruf, terkenal. Jadi Imam Ghazali ditunjuk
Jadi yusharu ilaihi bil banan ini maksudnya menjadi terkenal. Kalau kita artikan satu-satu, banyak ditunjuk orang. Maksudnya banyak ditunjuk orang apa ya? Jadi terkenal seperti itu. Kemudian summa ja'athu as-sa'adatu al-haqiqiyatu, maka kemudian datanglah kepada Imam Ghazali as-sa'adatul haqiqatu, yaitu kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Fasalaka, maka menempuhlah Imam Ghazali thariqaz zuhdi wa ta'alluhi, jalan kezuhudan dan juga jalan ketuhanan. Maksudnya beliau itu menjadi sufi seperti itu. Wa kharaja, dan keluarlah Imam Ghazali min jami'i ma kana fih, dari semua apa yang beliau lakukan sekarang, atau semua yang sedang dia atau beliau lakukan, beliau peroleh. Wa tarokahu, dan meninggalkanlah Imam Ghazali hu akan ma kana fih, tadi apa yang dia posisikan sekarang dari harta, jabatan, dan mengarang kitab itu tadi. Wara'a dhahrihi, di belakang punggungnya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah beliau benar-benar meninggalkan hal tersebut gitu. Wa qasada, dan menujulah Imam Ghazali Baitullahi al-Harami, menuju Baitullah. Fa kharaja ilal hajj, maka beliau melaksanakan haji sanah 488 Hijriah. Imam Ghazali melakukan haji pada tahun 488 Hijriah. Summa dakhala Damashq, kemudian beliau masuk Damaskus, Syria, pada tahun sanah 489 Hijriah, di tahun 489 Hijriah. Fa'aqama, dan bermukimlah Imam Ghazali biha, di Damaskus, nahwa Ishri sinin, sekitar 10 tahun di Damaskus, Syria. Akhadha, menggunakanlah Imam Ghazali nafsahu, dirinya, maksudnya apa? Menggunakan dirinya, atau istilahnya beliau itu melakukan seperti itu, fiha, atau beraktivitas di Damaskus, fiha, di Damaskus, berriyadati, dengan riyadhah, seperti itu. Di sana beliau melakukan riyadhah seperti itu. Waqafa, dan juga melanjutkan ianya Imam Ghazali awqatahu, waktu-waktu Imam Ghazali ala hidayatil khalqi, untuk mencari petunjuk dari ala hidayatil khalqi, untuk memberikan petunjuk kepada manusia atau orang lain seperti itu. Wa allafa, dan mengaranglah Imam Ghazali fiha, di Damaskus, kitabatan nafis, atau kitabahu, kitabnya Imam Ghazali an-nafis, yang bagus, kitab yang berharga. Apa kitabnya? Ihya Ulumuddin, yaitu kitab Ulumuddin, atau Ihya Ulumuddin, kitab Ulumuddin, Ihya Ulumuddin. Itu beliau mengarang kitab Ihya Ulumuddin itu di Damaskus, seperti itu. Summa ada, kemudian kembalilah Imam Ghazali ila Tus, ke tempat kelahirannya, seperti itu. Fastada'ahu, maka meminta akan Imam Ghazali siapa? Fakhrul Mulki ila Naisabur, yaitu raja, ila Naisabur, untuk ke Naisabur, seperti itu. Fadar Rosa, kemudian mengajarlah Imam Ghazali biha, di Naisabur, fil madrasatin nizamiyah, yaitu di madrasah an-nizamiyah, yaitu sekolah di tempat Imam Ghazali pernah belajar di sana, seperti itu. Summa taroka, kemudian meninggalkanlah Imam Ghazali at-tadrisa, menjadi seorang pengajar. Wa'ada, dan kembalilah Imam Ghazali ila baitihi, kembali ke rumahnya, muwazzi'an, hal keadaan membagi ianya Imam Ghazali waktahu, membagi waktu, baina tilawatil Quran, di antara membaca Al-Quran, wa tadrisi, dan juga
mengajar, wal ifadati, dan juga memberikan faidah, sama memberi kajian, memberikan ilmu seperti itu. Jadi beliau kembali ke rumahnya itu di Tus untuk membagi waktu di sana. Di rumahnya beliau itu membagi waktu, yaitu di sela-sela, di samping membaca Al-Quran, kemudian mengajar, kemudian memberikan faidah, wan nusi, dan memberikan nasihat, wal irsyadi, dan memberikan petunjuk, ila an wafatahu almaniyatu, hingga wafat atau wafatan menghampiri al-alam Hasyim Asy'ari, menghampiri Imam Ghazali di Tus, di Tus, yaitu di rumah beliau di daerah Tus, sanah 505 Hijriah, tahun 505 Hijriah. Wa taroka meninggalkanlah al-imamu Imam Al-Ghazali, meninggalkan mu'allafatin masyhuratan, karangan-karangan atau tulisan-tulisan yang masyhur, lam yasbik, yang tidak menandingi atau mendahului, ilaiha, akan atau kepada karangan-karangan beliau yang terkenal itu, minta muliha, dari penuhnya karangan-karangan beliau, ilmu fadlihi, yaitu ilmu keutamaan beliau, wa qadrihi, dan juga kadarnya dari Imam Ghazali fi funulil ilmi, dalam hal fan atau cabang-cabang ilmu. Jadi Imam Ghazali itu meninggalkan kitab-kitab atau karangan-karangan beliau yang sangat masyhur, yang tidak pernah atau belum, lam yasbik ilaiha, yang tidak mungkin menyalip kitab tersebut. Maksudnya tidak tertandingi gitu, atau belum ada sebelumnya dan setelahnya pun tidak menandingi dari penuhnya ilmu yang beliau tulis di kitab tersebut, dan juga kadar kualitas dari tulisan beliau dalam hal karena beliau itu punya fan atau cabang keahlian di beberapa ilmu seperti itu. Waqad qila, dan benar-benar atau pernah dikatakan, wahsiyat kutubul Ghazali allati sannafaha, dihitunglah kitab-kitab dari Imam Ghazali allati sannafaha, yang mana beliau pernah mengarang kitab tersebut. Wawazza'at, dan dibagi ala umrihi, dan dibagi kitab-kitab tersebut ala umrihi, dibagi dibagi usia dari Imam Ghazali. Fakhussat, maka dihasilkan kullu yaumin atau kulla yaumin, dalam satu hari, arba'u qararis, yaitu ada 4 kuros, yaitu buklet. Kuros itu ya buku yang seperti ini. Buku kan ada kanan kiri, ini 1, 2. Nah, ini ada 4, berarti dua buku kuros ini 4, kira-kira seperti itu. Jadi Imam Ghazali itu beliau lahir tadi tahun 405 hingga 505 Hijriah, 55 tahun. Selama 55 tahun beliau itu setiap harinya itu menulis 4 kuros seperti itu. 4 kuros ya setara dengan 2 lembar lah, sekitar 2 lembaran, berarti 4 lembar itu 4 halaman, 2 lembar 4 halaman. Wadzalika, dan bermula hal tersebut itu fadlullah, merupakan anugerah dari Allah, kelebihan yang diberikan oleh Allah, yu'tihi, yang mana Allah memberikan akan fadlnya beliau, fadlnya Allah, man, akan orang, yasha, yang Allah kehendaki, seperti itu. Wa min hadhil muallafati an-nafi'ah, dan itu sebagian dari kitab-kitab karangan atau tulisan dari Imam Ghazali an-nafi'ati, yang bermanfaat.
yaitu Ihya Ulumuddin, kemudian ada Al-Iqtisad fil I'tiqad, kemudian ada Maqasidul Falasifah, ada Bidayatul Hidayah tentang tasawuf, ini tentang ilmu kalam, Maqasidul Falasifah, kemudian Ihya Ulumuddin juga kitab tasawuf yang mana itu merupakan perpaduan dari fikih dan tasawuf seperti itu. Tahafutul Falasifah, kemudian ada Tahafut al-Falasifah, ini merupakan kitab bantahan dari para filosof. Kemudian ada kitab al-Munqidh minad Dhalal, kemudian ada al-Manhul tentang usul fikih, kemudian ada al-Mustasfa, ini juga usul fikih, kemudian ada al-Basit, kemudian ada al-Wasit, al-Wajiz, ini kitab-kitab fikih, kemudian ada al-Khulasah. Saya belum pernah membaca semuanya. Kemudian radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi ridho kepada Imam Ghazali, wa akrama mathwahu, dan juga memuliakan tempat dari atau makam dari Imam Ghazali, wa nafa'a bi ulumihi, dan juga Allah memberikan manfaat ilmu-ilmu beliau. Innahu khairu mas'ul, sesungguhnya Allah sebaik-baik orang, sebaik-baik zat yang dapat diminta, seperti itu. Wa qad akramallahu subhanahu wa ta'ala Darul Minhaj, nah ini, dan Allah telah memberikan kemuliaan kepada Darul Minhaj, percetakan Darul Minhaj, bi khidmati ba'di kutubi hadzal imam al-jalil, untuk hikmah sebagian dari kitab-kitab Imam Ghazali, seperti itu. Wa ahammuha, dan sebagiannya itu yang paling penting dari kitab dari Imam Al-Ghazali yang bisa dicetak ulang oleh Darul Minhaj itu ada Ihya Ulumuddin, kemudian Iqtisad fil I'tiqad, Bidayatul Hidayah, wa nas'alullah ay yutimma ni'matahu alaina bi khidmati jami' kutubi hadzal imam al-Abqari radhiyallahu anhu. Ini harapan dari percetakan Darul Minhaj, karena kita menggunakan cetakan Darul Minhaj. Kemudian wasfun nusakhi al-Fatiyah, ini ada deskripsi gambaran dari naskah-naskah tulisan kitab ini. Jadi kitab ini dicetak atau manuskrip kitab ini sangat banyak sekali, seperti itu dijelaskan oleh percetakan dari Darul Minhaj. An-nuskhatul awwalu atau al-nuskhatul ula, yaitu manuskrip pertama, naskah pertama itu mim mahfuzatil maktabah as-Sulaimaniyah di Istanbul, itu dari arsip maktabah atau perpustakaan as-Sulaimaniyah di Istanbul, Turki. Ini kita tidak baca semua. Ada dari arsip maktabah Sulaimaniyah di Istanbul, kemudian khattuha, bermula khat tulisan dari kitab itu yang di maktabah Sulaimaniyah di Turki itu Faris Jayyid, dengan khat Faris. Kemudian suturul safhatil wahidah, kemudian jumlah dari halaman baris satu halaman, jumlah baris satu halaman, jumlah baris halamannya itu ada 25 satron, itu barisnya. Jadi maksudnya itu seperti ini. Ini barisnya itu ada 25 ke bawah, seperti itu, 25. Kemudian wa adadul kalimat fi kulli satrin, jumlah kalimat di setiap satu baris itu ada 8 kalimat takriban, kira-kira. Di kitabnya itu 25 baris, seperti itu, yang satu barisnya itu ada 8 kalimat. Wa nasikhuha, dan penyalin kitab dari Maktabah Sulaimaniyah itu ada Tur Ali bin Abdurrahman al-Aidani al-Mutawaffa sanah. Wa qad ramazna, kami benar-benar kami menyimbolkan laha bagi nuskhatul ula ini, naskah yang pertama itu, di alif dengan
simbol alif dengan tanda alif. Ini nanti kita loncati saja. Ini ada naskah kedua di Mahfudzat Maktabah Jamiah Malik Saud Riyadh, ada di Arab Saudi. Ini dengan khat Faris mustajal. Kemudian ada 3 naskah kedua, kita langsung loncati saja biar tidak terlalu lama. Kemudian ada an-nuskhatus tsamin. Ini ada nuskhatus syarh Mahfudzat Maktabah Al-Azhariyah, ini Kairo di Al-Azhar. Kemudian kita lanjutkan manhajul amali fil kitab, yaitu metode untuk dalam kitab ini seperti itu. Yang tamatna kami pentahqiq dan juga penerbit dari kitab, penerbit Darul Minhaj mengatakan kita berpegangan fi ikhraji hadzal kitab al-latifa an-nafi fi sab'i nusakhin khutiyatin, yaitu mentakhrij kitab ini yang kecil yang bermanfaat dengan 7 naskah khotiyah seperti itu, dengan 7 manuskrip seperti itu. Wa ala nuskhatis syarh, dan juga berpegangan dengan naskah tulisan syarah Ayyuhal Walad yang diberi nama Ayyuhal Akh, kata beliau, kata penerbit ini. Wa atba'na al khutuwatit taliyah, dan juga kami mengikutkan tulisan-tulisan berikut, khat-khat berikut, mengikutkan. Yang pertama itu nasakhna al-kitab, kemudian kami menyalin akan kitab, wa qabalna, dan juga membandingkan kami akan kitab ala usulihi al-khatiyah, yaitu menyalin dan juga membandingkan dari asal-asal tulisan kitab aslinya seperti itu. Wa asbatna, dan juga kami menetapkan ba'dul furuq, sebagian perbedaan mimma lahu ahamiyah, yang mana perbedaan tersebut ada sifat kepentingan gitu, sifat yang penting seperti itu. Jadi kita tetap dari beberapa kitab-kitab teks dari 7 kitab tersebut, kitab manuskrip itu tidak dihilangkan, masih tetap ditulis lagi gitu, karena ada beberapa yang penting seperti itu. Wala hauna, dan juga kita memperhatikan katsirata furuqin nuskhi, banyaknya perbedaan teks. Wasababu dzalika, oleh sebab itu, sebabnya banyak perbedaan, anna minha ma jurrida min syuruhi lil kitab, maka dilepaslah, tidak ditulis lagi min syuruhin lil kitab, itu penjelasan kitab seperti itu. Au wada'a biha mishiha, atau au wudi'a, atau ditulislah, ditaruh biha mishiha, di hamisnya, di pinggirnya, jumalun, atau di bawahnya, jumalun au kalimatun tunasibal makna, yang mana tidak, atau ditulis juga jumlah-jumlah atau kalimat-kalimat yang cocok, atau kalimat-kalimat penjelas makna gitu, penjelas dari kata-kata yang masih belum jelas seperti itu. Wa yudhafu ila dzalik ujmatu ba'di nasikhiha, dan ditambah juga ila dzalik ke kitabnya itu tadi, ujmatu ba'di nasikhiha, itu ujmah ini bukan Arab ya, ajamnya sebagian penyalin dari kitab Ayyuhal Walad ini. Fabadalna, maka mengerahkanlah kami al-juhda, akan usaha litarjih, untuk mentarjih baina hadhil furuq, untuk mentarjih atau memilih yang kuat dari beberapa perbedaan ini. Wa nas'alullaha an nakuna qad wafaqna li itsbatis shawab,
kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk memantapkan kepada kebenaran seperti itu. Kemudian wada'na al-ayatil qur'aniyati qur'aniyata birrasmil utsmani. Kemudian percetakan ini juga menaruh atau memberikan ayat, menuliskan ayat dengan rasm Utsmani tahasyian, karena menghindari minal khata' dari kesalahan, fi dhabtiha dalam syakalnya, dalam harokatnya, wa ja'alnaha dan kami membuat atau menjadikan kitab Quran, ayat Quran tersebut min riwayat Hafiz an Asim rahimu, dari riwayat Hafiz an Asim. Kharajna al-ahadits an-nabawiyyah wal akhbar, dan mentakhrij kami al-ahadits an-nabawiyyah, hadis-hadis Nabi, bin masadirnya dari sumber-sumbernya hadis tersebut, al-asliyati yang asli dari kitab asal, biqadril wasi dengan sepenuh kemampuan. Nasabna al-ash'ar liqailiha ma'a bayani wazaniha al-arudi. Kemudian mencocokkan syair-syair kepada penyairnya, pembuatnya, ma'a bayani wazaniha al-arudi, beserta menjelaskan wazan dari syair tersebut, yaitu dalam hal ilmu arud ya. Nanti kan ada bahar rojas, bahar tawil, itu dan lain-lainnya. Adafna tashilan 'alal qari' anawina lil fuqarati wal afkari. Kemudian percetakan kitabnya Darul Minhaj juga menambah anawina lil fuqarati wal afkar, tanda-tanda dari pemikiran-pemikiran, seperti nanti di kitab ini itu nanti ada setiap pembahasan akan ditulis intisari-intisarinya. Contoh ini doa ini pembahasan tentang apa, nanti di pinggirnya akan ditulis tashilan 'alal qari, untuk memudahkan bagi pembaca, yang mana tanda-tanda itu anawin itu tadullu ala fahwaha, menunjukkan atas intisari dari kitab tersebut, pembahasan tersebut. Wa tayassara al-wusula ilaiha, dan juga sebagai untuk memudahkan sampai kepada intisari itu. Wa ja'alnaha bijanibis safaha, dan kami menjadikan tanda-tanda itu di pinggir dari halaman seperti itu. Ista'anna fi dhabti ba'dil kalimat wa tarjihi ba'din nusakh wa syarhil kalimatil farisiyyah bi makhtutati ayyuhal akhsyar ayyuhal walad. Kami meminta bantuan dalam memberikan syakal, memberikan harokat, wa tarjih ba'din nusakh, dan juga mentarjih, wa syarhil kalimat, dan menjelaskan kalimat bahasa versi dengan bantuan kitab ayyuhal akhsyarah ayyuhal walad bil allamah Abdurrahman bin Ahmad bin Umar ar-Rumi asy-syair, yang masyhur, yang terkenal dengan as-sabri, dengan julukan sabri. Zayyana al-kitab bi alamat tarkim al-munasabah wa syayyana bisyakli taysiran al-qari. Kemudian kami menghiasi kitab dengan dengan tanda-tanda huruf, tanda-tanda nomor yang sesuai. Kemudian juga memberikan syakal untuk memudahkan bagi para pembaca. Kemudian ada sona'na fahrasan limuhtawiyatil kitab. Kemudian kami membuat tabel daftar isi seperti itu. Nas'alullaha al-'aliyyil 'azim ayyukrimana wa kullaman qara'a fi hadzal kitab bil ikhlasi wa husni tawakkuli. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semoga agar Allah memuliakan kepada kita, wa kullaman, dan setiap orang, memuliakan setiap orang yang membaca kitab ini, bil ikhlasi wa husni tawakkuli,
dengan ikhlas dan juga baik, dan tawakal seperti itu. Wasuluka tariqat tarbiyati wa riyadatin nafsi, dan juga memberikan Allah memulihkan kita untuk bisa menempuh jalan tarbiyah dan pendidikan dan riyadhah litalina fi ibadillah, untuk supaya bisa menuju Allah SWT, untuk beribadah kepada Allah. Wa ikhtimah, dan juga wa ikhtimah lana bi khair, dan semoga Allah memberikan kita husnul khotimah. Wa yahsyuruna tahta liwa'i sayyidil mursalin, semoga Allah mengumpulkan kita di bawah panji atau bendera sayyidil mursalin, itu bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammadin wa alihi wasallam. 28 Jumadil Akhir 1433 Hijriah, kemudian 19 Mayu Ayyar ini juga bulan Mei, sama dengan Mayu. Kemudian Lajnah Al-Ilmiyah di Markaz Darul Minhaj Lid-Dirasat wa Tahqiqil Ilmi di Ashraf Muhammad Ghassan Nusus Orful Al-Husaini, nama pentahqiqnya. Mungkin hanya itu saja. Ini masih ada Surah Makhlukat Al-Musta'ana. Ini bentuk manuskrip yang dijelaskan tadi. Ini simbol pertama. Nanti teman-teman bisa mendownloadnya sendiri, akan saya share di deskripsi. Ini kemudian ini tulisan-tulisan tangan manuskrip, dari ada sekitar 8 manuskrip tadi yang didapat dari sebagian perpustakaan. Mungkin hanya itu saja. Kita akan mulai pada pertemuan selanjutnya. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.